Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal ONMIPA 2019, bidang kimia, sub bidang kimia fisik. Mari kita lihat soalnya. Oke, ini dia soalnya ya. Soal nomor 2 ya. Kemudian di sini C, D, E yang akan kita bahas. Untuk A dan B mungkin kita akan bahas di video yang lain, video terpisah dari ini. Kita baca dulu soalnya. Ferrosen adalah senyawa organometalik yang bersifat non-elektrolit. Karena strukturnya yang khas, senyawa ini juga dikenal sebagai senyawa sandwich. Ferrosen merupakan senyawa kompleks dengan ion pusat Fe2+ dan ligan siklopentadienyl. Rumusnya C5H5-. Larutan yang dibuat dengan menambahkan 0,255 gram ferrosen ke dalam 11,12 gram benzena mendidih pada 80,26 derajat Celcius. Cairan benzena murni mendidih pada 80,10 derajat Celcius dan memiliki tetapan kenaikan didih molal atau Kb 2,53 derajat Celcius per molal. C. Hitung konsentrasi larutan tersebut dinyatakan dalam molal. D. Hitung massa molekul relatif atau MR ferrosen di dalam larutan tersebut. E. Jelaskan apa yang terjadi pada molekul ferrosen dalam larutan tersebut. Baik, let's start with C. Mari kita mulai dengan nomor C terlebih dahulu. Hitung konsentrasi larutan tersebut yang dinyatakan dalam molal, M. Kita disuruh mencari molalitasnya berapa ya. Oke, mari kita data dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama kita punya 0,255 gram ferrosen. Jadi kita tahu ferrosen ini sebagai yang terlarut ya. Weight terlarutnya atau massa terlarutnya adalah 0,255 gram. Kemudian di sini ada 11,12 gram benzena. Oke, benzena berarti pelarut, WP 11,12 gram. Selanjutnya di sini kita ada titik didih yang pertama 80,26, ada juga titik didih di sini 80,10. 80,10 ini adalah yang benzen murni, berarti titik didih pelarut adalah 80,10 derajat Celcius, sedangkan yang 80,26 ini adalah titik didih larutannya. Setelah ferrosen ditambahkan berarti ya, 80,26 derajat Celcius. Kita juga tahu Kb-nya 2,53 derajat Celcius per molar. Oke, kita hitung molalitas. Sebenarnya dari data yang diketahui ini kita bisa melalui dua cara ya. Cara yang pertama adalah melalui perubahan titik didih atau kenaikan titik didih ya, melalui rumus delta TB. Yang pertama melalui ini. Dan yang kedua adalah melalui rumus cara mencari molalitas seperti biasa. M sama dengan massa terlarut per MR-nya kali 1000 per massa pelarut. Karena di sini kita juga tahu MR-nya ya di sini. MR dari ferrosen sendiri. Kita tulis saja biar tidak tertinggal. Nah, kita hitung aja ya masing-masing ya. Kita hitung yang pertama dengan menggunakan rumus delta TB dulu, kenaikan titik didih dulu. Di sini kita punya selisih TB pelarut 80,10, kemudian TB larutan 80,26. Berarti delta TB ini selisihnya bisa kita hitung ya, 80,26 dikurangi 80,10 sama dengan Kb-nya 2,53 dikali M. Karena dia non elektrolit nggak perlu ada faktor Van Hoff-nya. Ini kita hitung jadinya 0,16 2,53 M atau molalitasnya sendiri berarti adalah 0,16 per 2,53. Mari kita hitung. Hasilnya adalah 0,4048 molar. Ini kalau dari rumus delta TB ya. Kalau dari rumus mencari molalitas yang seperti biasa, M, WT-nya atau massa terlarutnya kita tahu 0,255 kita masukkan. MR-nya di soal 186 kali 1000 per WP-nya adalah 11,12. Hasilnya adalah 0,1233 molar. Oh ya, tadi saya hitung ulang yang cara pertama ya, ternyata saya salah hitung. Ini harusnya hasilnya adalah F-nya adalah 0,0632. Nah, oke, ternyata dengan rumus berbeda hasilnya pun juga berbeda. Nah, ini jadi masalah ini ya. Ini 0,0632, ini 0,1233. Pertanyaannya adalah mana nih yang kita pakai? Kalau saya pribadi ya, kalau misalkan saya jadi peserta, saya akan melihat soal selanjutnya yang di ini, hitung massa molekul relatif ferrosen di dalam larutan tersebut. Karena di poin D ini kita disuruh menghitung MR-nya kembali, maka saya akan cenderung mengabaikan MR yang ada di soal. Nah, kalau MR yang di soal ini diabaikan, maka otomatis hasil ini nggak akan saya pilih.
saya akan lebih memilih hasil yang rumus pertama. So, simpulannya adalah molaritas atau konsentrasi ferrosen dalam larutan adalah 0,0632 molar. Sekarang kita lanjut ke poin D. Hitung massa molekul relatif atau MR ferrosen di dalam larutan tersebut. Nah, tadi kan dari poin C kita dapat bahwa molaritasnya adalah 0,0632 molar. Ya, kita dapat dari poin C. Kemudian disuruh mencari MR gitu kan. Nah, ini baru kita data lagi di soal berat atau masanya ferrosen yang dilarutkan 0,255 gram. Kemudian pelarutnya yaitu benzen itu adalah 11,12 gram. Kemudian MR-nya kita nggak diketahui. Nah, di sini baru kita disuruh mencari MR kan. Baru di sini kita akan pakai rumus molalitas yang tadi. Rumusnya adalah M sama dengan massa terlarut dibagi MR kali 1000 per massa pelarut. Molalitasnya kita udah tahu 0,0632 kita masukkan sama dengan MR-nya kita nggak tahu, WT-nya massa terlarut 0,255 kali 1000 per 11,12. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung MR sama dengan 0,255 kali 1000 per 11,12 dikali 0,0632. Hasilnya adalah 362,84 gram per mol. Udah ketemu ya poin D ya. Nah, ini yang menarik di poin E-nya. Jelaskan apa yang terjadi pada molekul ferrosen dalam larutan tersebut. Kenapa saya bilang menarik? Karena di sini di soal diketahui ferrosen itu rumusnya kayak gini, jelas MR-nya udah tahu 186. Kemudian setelah dihitung, MR-nya berubah jadi 362,8. Jadi hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan yang ini, jelaskan apa yang terjadi pada molekul ferrosen dalam larutan tersebut. Oke, yuk kita bahas ya. Mari kita data dulu sebelum dilarutkan dan sesudah dilarutkan. Perbedaannya kan adalah kalau sebelum dilarutkan itu MR-nya 186. Sesudah dilarutkan MR-nya adalah 362,84. Nah, gini ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini kan hampir 2 kali lipat dari sebelumnya ya. Dari sebelum dilarutkan. Mari kita gambar dulu struktur ferrosennya. Kalau yang sebelum berarti kayak gini strukturnya kurang lebih. Nah, kalau ternyata ada perbedaan MR hampir 2 kali lipat, kemungkinan besar ketika dilarutkan itu terjadi dimerisasi. Karena MR-nya kan berubah jadi 2 kali lipat. Jadi kemungkinan besar sesudah dilarutkan itu dua molekul ferrosen bergabung jadi satu. Jadi sesudah dilarutkan ferrosennya akan berubah jadi seperti ini. Begini. Nah, ini kan kalau dihitung kan sekitar 360-an MR-nya. So, kesimpulannya adalah jelaskan apa yang terjadi dimerisasi ferrosen. Itu saja dari saya. Mungkin penjelasannya agak kurang detail ya. Mungkin teman-teman yang punya penjelasan yang lebih masuk akal bisa sharing di kolom komentar. Baik, thank you sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. See you in the next video.